Kurangnya. Waktunya tutup kursinya. Tahu. Punya siapa? Kalau udah itu Ini tamu orang Jakarta juga, kan? Selamat pagi, Bu Lili. Jadi dia tinggal di Jakarta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Dian. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Dian. Bu Dian, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Suara Ibu Dian terdengar tidak? Bu Lili. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Bisa kedengaran, Nak? Selamat pagi. Kedengaran? Selamat pagi. Selamat pagi, Marcel. Keren nggak, Wi? Anak-anak, maskernya Bu Hermin lucu ya. Iya. Iya, Bu. Bagus ya? Bagus. Bagus. Halo, Kevan Bagus. ganteng. Hai. Halo, Bu Navania. Hermin. Halo, Bu Hermin. Halo, Bu. Selamat pagi, Kevan. Pagi, Bu. Anak-anak, suara Ibu Dian terdengar ya. Nanti jika Zoom-nya mati, anak-anak boleh masuk ke link yang sama. Ya. Ya, tunggu dulu. Boleh aja lah. Oh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Dian. Dian. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi presensi pagi hari ini ya. Jangan lupa mengisi presensi di Google Form karena masih banyak sekali anak-anak yang kemungkinan lupa untuk mengisi presensi. Ya, mamanya lupa. Anak-anak mengingatkan mama untuk mengisi presensi ya. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi Bella. Wah, backgroundnya bagus sekali. Selamat pagi Novena. Selamat pagi Judika. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Sekarang kita akan memulai pembelajaran tematik kita. Nah, untuk itu Ibu Dian akan mematikan semua mikrofon supaya suaranya tidak kumburan. Ya, Ibu izin untuk mematikan mikrofonnya. Masih ada? Oke. Baik anak-anak, untuk menghemat waktu untuk Zoom kali ini kita tidak berdoa pagi, nanti kalau waktunya cukup kita akan berdoa setelah belajar.
Terdengar ya suara Ibu Dian? Jika terdengar, acungkan kedua jempolnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk sekarang Ibu akan memulai share screen materinya. Jadi sinyal itu, Bu. Bentar. Sudah terlihat anak-anak materinya? Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, masih tema 2, bermain di lingkunganku. Oh, sebelum itu, anak-anak, Ibu harap anak-anak tidak mencoret-coret layar Zoom ya. Karena apa? Karena nanti tulisannya jelek semua. Jadi tangannya coba tidak sentuh-sentuh layar dulu. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke. Kita masuk subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2 dan 3. Anak-anak, ada tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nanti diharapkan anak-anak mampu menyebutkan kegunaan benda cair dan benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan itu manfaatnya. 2, kita nanti juga diharapkan dapat membuat kalimat sederhana menggunakan nama benda cair dan benda gas. 3, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Nah, kemarin kan Bu Hermin sudah menjelaskan tentang perkalian dan pembagian itu bisa diubah ya, dibolak-balik gitu ya. Bisa dibentuk perkalian, bisa dalam bentuk pembagian. 4, kita akan menyebutkan aturan yang ada di lingkungan sekolah. Aturan yang di lingkungan sekolah itu apa saja nanti kita akan lihat. Nah, anak-anak, Ibu Dian punya sebuah cerita. Nah, gambar ini adalah seluruh siswa dan bersama guru sedang belajar di dalam kelas. Ya, anggap saja kita juga sedang belajar di dalam kelas melalui ruang virtual. Nah, gambar ini mempunyai cerita. Kita akan membaca ceritanya bersama-sama. Bel tanda masuk sekolah baru saja berbunyi. Semua anak berbaris di depan kelas mereka masing-masing dengan tertib dan rapi, mengikuti aba-aba dari pemimpin barisan. Setelah berbaris, mereka masuk kelas dengan tertib. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu mereka mengucap salam pada guru dan pembelajaran pun dimulai. Semua anak mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Jika akan bertanya, mereka akan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Pertanyaan disampaikan dengan sopan dan jelas. Setelah jelas, anak-anak mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan tenang. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Tugas pun dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Demikianlah kegiatan pembelajaran itu berlangsung setiap hari. Anak-anak belajar dengan tertib. Tidak ada anak yang... Maaf ya anak-anak ya, jaringan Ibu Dian kurang stabil karena barusan saja Ibu Dian keluar dari Zoom. Kita lanjutkan. Dengan demikianlah pembelajaran itu berlangsung setiap hari. Anak-anak belajar dengan tertib, tidak ada anak yang ribut atau membuat masalah di kelas. Setiap hari guru akan menyampaikan materi baru saat pembelajaran. Demikian setiap hari ilmu anak-anak pun bertambah. Nah, anak-anak, sama seperti kita sekarang, kita kan sedang belajar meskipun kita melalui virtual Zoom.
Nah, Ibu harap sebentar lagi kan kita akan pembelajaran tatap muka. Ibu harap anak-anak juga seperti dalam cerita ini. Ya, nanti sebelum masuk kelas kita baris terlebih dahulu, lalu masuk dengan tertib, rapi. Sebelum belajar kita berdoa dan lain sebagainya. Nah, dalam cerita ini anak-anak ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Nanti yang Ibu tunjuk silakan diaktifkan mikrofonnya ya, supaya Ibu bisa mendengar suara kalian. Pertanyaan yang pertama. Yang dilakukan anak-anak setelah bel sekolah berbunyi. Ayo, yang dilakukan anak-anak setelah bel sekolah berbunyi apa? Kira-kira jawabannya Nevan Sitanggang kelas 2A. Nevan Sitanggang, silakan diaktifkan suaranya. Yang dilakukan anak-anak setelah bel sekolah berbunyi, kira-kira apa dalam cerita tadi, Nevan? Apa ya? Oke, Ibu Dian mau dengar jawabannya Anastasia Amora. Halo Anastasia Amora, Boru Simanjorang. Silakan diaktifkan suaranya. Oke, jawaban Amora apa? Masuk ke kelas. Oke, masuk ke kelas. Tetapi sebelum masuk ke kelas, kira-kira apa, Amora? Dalam cerita tadi. Berbaris di depan pintu. Berbaris terlebih Di dahulu depan ya, pintu. berbaris di depan pintu. Iya, berbaris di depan pintu dengan rapi dan tertib. Lalu masuk ke kelas dengan tertib. Ini yang dilakukan anak-anak setelah bel sekolah berbunyi. Pertanyaan, terima kasih Amora. Pertanyaan berikutnya. Anak-anak mengucapkan salam pada guru pada saat titik-titik. Ayo, Ibu Dian akan menunjuk Anora Kristabel kelas 2C. Silakan diaktifkan suaranya. Di-unmute. Bisa? Mikrofonnya diaktifkan Anora, Ibu Dian masih belum mendengar. Itu ada tanda persetujuan aktifkan mikrofon. Coba Anora aktifkan dulu. Teman-teman yang lain sambil siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Halo Anora, apa jawaban Anora? Anak-anak mengucapkan salam pada guru pada saat apa? Pada saat akan masuk kelas. Pada saat akan masuk kelas. Oke, bisa ya. Bisa jadi itu ya. Terima kasih Anora. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum pada saat masuk kelas, anak-anak mengucapkan salam kepada guru. Selamat pagi Bu Dian, memberi salam kepada Ibu. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Bu Lili. Ya, begitu ya anak-anak ya. Lalu pertanyaan ketiga. Yang dilakukan jika anak-anak akan bertanya kepada guru adalah, ayo, kira-kira mereka mau bertanya kepada guru. Mereka melakukan apa ya? Ibu Dian mau mendengar jawabannya. Nathaniela Nediva. Nathaniela Nediva kelas 2B. Halo Nediva. Nediva ya, benar ya Bu Lili ya. Yang dilakukan jika anak-anak bertanya pada guru apa? Nediva. Bertanya kepada guru. Ya, bertanya kepada guru. Sebelum mereka bertanya kepada guru, mereka melakukan apa? Mengangkat tangan.
Oke, betul sekali. Mengangkat tangan. Terima kasih nih Diva. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Iya, anak-anak. Mereka mengangkat tangan, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya. Nah, siap-siap ya. Yang menyebabkan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kira-kira apa anak-anak? Yang menyebabkan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ibu mau mendengar jawabannya Gesang. Gesang 2A. Halo Gesang. Ya, Bisa Bu. Wah, udah. Apa Gesang jawabannya Gesang? Yang menyebabkan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar apa? Gesang? Ayo apa? Sabar. Sabar ya teman-teman ya. Kita menunggu jawabannya Gesang. Teman-teman yang lain siap-siap untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Aturan mengikuti pembelajaran di dalam kelas kira-kira apa? Anak-anak boleh mengaktifkan emoticon raise hand-nya ya, yang angkat tangan itu nanti pasti akan muncul, Ibu Dian akan mengaktifkan. Apa Gesang jawabannya Gesang? Sudah ketemu? Jawabannya karena mereka Mentaati aturan ya yang ada, yang berlaku ya. Iya, Gesang. Benar. Terima kasih Gesang. Iya, mereka menaati aturan. Mereka tertib, lalu rapi, belajarnya dengan tenang, maka pembelajaran mereka dapat berjalan dengan lancar. Jika kita besok masuk sekolah, kita harus menaati aturan yang ada. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ya, kita tidak mungkin untuk berlari-lari. Oke. Nomor 5. Aturan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira apa saja? Ada yang raise hand? Emoticon raise hand-nya boleh diaktifkan. Ayo. Oke, Karisa Novela, kelas 2B. Halo Karisa Novela. Silakan diaktifkan suaranya. Ya, Bu. Apa saja aturan mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Oke, 1 ya jawabannya Novela ya. Terima kasih. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau menjawab dengan raise hand? Ayo. Novela menjawab mendengarkan guru saat pembelajaran, saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Oke, Marcelo Rovelis, kelas 2A. Aktifkan suaranya. Bisa? Di situ ada persetujuan. Oke, apa jawabannya? Tidak ada anak yang ribut. Apa, Nak? Tidak ada anak yang ribut. Tidak ada anak yang ribut. Oke, jawaban Marcelo ya. Terima kasih Marcelo. Apalagi Naomi kelas 2B. Silakan diaktifkan suaranya. Ya, Bu. Apa jawaban Naomi? Aturan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira jawaban Naomi apa? Teman-teman yang lain boleh sambil berpikir, boleh raise hand, angkat tangan, angkat tangan. Contoh aturannya apa kira-kira? Tadi Novela sudah menjawab mendengarkan guru. Lalu
teman satunya tadi siapa ya? Marcelo tadi menjawab tidak ada yang ribut. Lalu jawabannya Naomi apa kira-kira? Apa ya? Oke, kita beri jawaban kepada Marcel Winata dulu ya. Silakan diaktifkan suaranya Marcel Winata kelas 2B. Bisa? Oke, anak-anak. Apa jawabannya Marcel? Mengerjakan tugas kepada guru. Mengerjakan tugas Yang diberikan guru. yang diberikan guru. Oke, itu contoh aturan menurut Marcel ya. Oke, anak-anak. Terima kasih yang sudah raise hand, terima kasih yang sudah menjawab. Contoh aturan mengikuti pembelajaran di dalam kelas ada banyak ya. Ini hanya beberapa contoh saja yang Ibu berikan, masih banyak yang lain. Baris dengan rapi sebelum masuk kelas. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Oke, tadi sudah dijawab ya oleh teman kita. Menjaga ketenangan saat kegiatan belajar berlangsung. Menjaga ketenangan, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang ribut, ya. Harus tenang saat pembelajaran berlangsung. Membuang sampah di tempat sampah. Meskipun ada laci, anak-anak, di kelas itu ada laci di meja kelas. Nah, jangan dibuang sampah ke dalam laci, ya. Buanglah sampah ke tempat sampah. Di tempat sampah. Lalu saat kita ingin bertanya, kita acungkan tangan kita, angkat tangan kita. Nah saat kita ingin keluar kelas, ya, mau buang air kecil, mau buang air besar, mau mencuci tangan, minta izin dulu kepada guru, ya, siapapun gurunya, kita harus meminta izin sebelum keluar kelas, saat ingin keluar kelas. Lalu setelah dari luar, kita harus mengucapkan terima kasih setelah kita kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Nah, begitu. Ini beberapa contoh aturan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Setiap kelas memiliki aturan yang berbeda. Ya, anak-anak ya. Jadi kita harus menaati aturan-aturan tersebut dimanapun kita berada, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, coba perhatikan beberapa gambar di layar. Ayo diperhatikan. Ini gambar kecap, ya. Sebelahnya kecap ada minyak goreng. Ya. Lalu ini ada air putih yang setiap hari kita minum. Ya, lalu sebelahnya ada saus tomat atau saus sambal. Ya, terus sebelahnya lagi ada sirup. Sirup itu pasti banyak yang kalian sukai. Ada sirup, macam-macam sirupnya. Nah, anak-anak, beberapa gambar ini, kelima gambar ini adalah contoh dari benda cair ya. Contoh dari benda cair. Bukan benda padat ya, benda padatnya bukan, tapi ini adalah contoh dari benda cair. Kecap, minyak goreng, air, saus, sirup, air teh, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda cair ini, contoh benda cair ini memiliki banyak kegunaan, banyak manfaatnya. Coba anak-anak sekarang pikirkan atau tanya mama atau papa yang ada di sebelah kalian, coba tanya,
Kira-kira apa manfaat dari kelima benda ini? Kelima benda cair ini. Kira-kira manfaat air putih apa? Sirup apa? Lalu saus tomat apa? Manfaat dari minyak goreng apa? Manfaat kecap apa? Coba anak-anak pikirkan dulu. Nanti akan Ibu tanya satu persatu manfaat dari kelima benda cair ini. Nanti yang ingin menjawab, anak-anak boleh raise hand, angkat tangan ya. Boleh pakai emoticon, boleh dari layarnya. Nanti akan Ibu coba cari anak-anak yang menjawab. Oke, sudah? Coba manfaat dari kecap apa? Florencia Tricia kelas 2C, silakan diaktifkan suaranya. Memberi rasa Memberi rasa pada makanan. pada makanan. Memberi rasa pada makanan. Apakah Orin pernah mencoba menggunakan kecap saat mau makan? Dor, sepertinya jaringan Ibu Dian sudah mulai gangguan ya anak-anak ya. Masih mendengar